Pergilah ke heningan malam, kala berjuta insan larut dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus dumateng para ulama, para asatid, para sesepuh, pilih sepuh, juga tak ketinggalan keluarga besar kedua mempelai, baik dari Sragen maupun dari Temanggung, dan tentu saja lebih khusus lagi kepada kedua mempelai Mas Wahyudi dan Mbak An-Nasihah yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, siang ini kita semua dipertemukan wonten majelis walimatul urus. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pula barokah itu melimpah, khususnya untuk kedua mempelai kita di hari ini. Insyaallah setelah ini menyusul di tempat yang lain. Sudah ada yang daftar. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita telah sama-sama menyaksikan satu peristiwa yang selama ini betul-betul menjadi rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahasia tentang jodoh anak manusia. Hari ini terjawab sudah jodoh itu, bahwa jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Mbak An-Nasihah adalah sosok yang kita sudah sama kenal, yaitu Mas Wahyudi Sragen, bukan Wahyudi Jogja. Wahyudi Jogja nggak kemudian loko bukan Wahyudi saya. Yang salahnya kenapa lahirnya di Jogja nggak di Sragen? Tidak ada yang salah dalam soal penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terbaik. Termasuk juga terbuka sudah rahasia bahwa jodohnya Mas Wahyudi adalah Mbak An-Nasihah Temanggung. Nah, kalau nama An-Nasihah kayaknya sulit untuk mencari yang sama. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh begitu banyak kebaikan yang bisa diperoleh dari bertemunya dua saudara kita ini, Mas Wahyudi dan Mbak An-Nasihah. Minimal bagi Mbak An-Nasihah
sudah tidak perlu lagi gamam dengan an-nasihahnya. An-nasihah itu kan artinya nasihat. Ya. Nah, mudah-mudahan sekarang amah an-nasihah lebih mantap. Ya, karena yang kemarin-kemarin an-nasihahnya hanya sekedar an-nasihah, sekarang sudah ada wahyudi. Sudah ada wahyu di an-nasihah. Jadi sekarang nasihatnya sudah pakai wahyu. Kalau yang kemarin-kemarin nggak pakai wahyu itu. Jadi mungkin orang bisa percaya, bisa tidak. Nah, sekarang sudah pakai wahyu, betul-betul wahyu. Mudah-mudahan semakin memantapkan keduanya. Iya. Karena memang apalah artinya wahyu kalau tidak dinasehatkan kepada orang lain. Dan apalah artinya nasihat kalau tidak disertai dengan wahyu. Jadi ini betul-betul tidak hanya sekedar pertemuan dua orang, tapi dari namanya saja, iya, kita amat sangat yakin insya Allah kedua saudara ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk umat. Lebih-lebih sekarang umat kita amat sangat membutuhkan nasihat, terutama nasihat yang dikuatkan dengan wahyu. Jadi ini sudah cocok kedua mempelai kita ini. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan melimpah kepada keduanya, sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk keduanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, tidak hanya doa berhenti di lidah, tapi kita sangat yakin tembus ke langit, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa keberkahan dalam apapun, lebih-lebih keberkahan dalam pernikahan, menjadi harapan semua orang. Menikah itu sebenarnya cuma sebentar. Karena itu betul-betul yang sangat diharapkan oleh kedua mempelai, baik mempelai baru maupun mempelai lama, adalah keberkahannya. Dan pengertian berkah dalam pernikahan adalah kedua mempelai selalu tumbuh dalam kebaikan, tumbuh di lahan keyakinan, yakin betul bahwa peristiwa akad nikah inilah peristiwa yang terbaik, yakin betul bahwa ini memang sudah menjadi bagian takdir Allah, dan tidak ada satupun takdir Allah kecuali memberikan kebaikan. Yang dari lahan bernama keyakinan ini tumbuhlah pohon-pohon kebaikan yang manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh mempelai berdua, tapi juga dirasakan oleh semua orang. Nah, untuk bisa menjadikan pernikahan barokah seperti ini, paling kurang ada 3 pilarnya. Dan kita melihat ketiga pilar ini sudah ditegakkan oleh kedua mempelai sebelum kedua mempelai ini bertemu. Sebelum kedua mempelai ini bertemu, ketiga pilar bagi barokahnya rumah tangga. Yang pertama adalah kuatnya logika akhirat bila dibanding dengan logika dunia. Orang menikah itu sebenarnya betul-betul mengandalkan kuatnya logika akhirat bila dibanding dengan kuatnya logika dunia. Karena itu Nabi SAW berpesan kepada para laki-laki, kalau mau memilih jodoh, apa kata Nabi? Ada satu hadis yang ini sering disalahpahami oleh para laki-laki khususnya. Wanita itu dinikahi karena kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan agamanya.
Karena itu kaum laki-laki sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan jodoh dengan 4 kriteria tadi. Iya, semangat sekali. Nabi sendiri bilang, ya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya. Itu kan berarti perintah. Siapa yang bilang itu perintah? Yang perintah itu adalah fadfar bidzatid din, carilah yang memiliki agama. Berarti seorang laki-laki sebelum menikah saja itu harus kuat logika akhiratnya. Bukti bahwa kuat logika akhiratnya bila dibanding dengan logika dunia adalah menjadikan agama sebagai kriteria nomor 1. Karena itu sebenarnya bagi laki-laki kalau memilih jodoh itu gampang, Mas. Nggak usah sampai rinci-rinci 4 itu, sampai tua juga nggak bakalan ketemu. Kriterianya 2 saja nih bagi laki-laki, terutama yang belum. Pertama, pastikan calon itu perempuan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, agamanya baik. Udah, mau rambutnya kayak apa, mau wajahnya kayak apa, mau kulitnya kayak apa, itu semuanya relatif. Itu semuanya bukan menjadi sumber bagi kebahagiaan rumah tangga. Betapa banyak orang yang istrinya cantik, dia sengsara karena kecantikan istrinya. Iya, waktu naik mobil dia nyupir, iya, istrinya ada di samping. Dia sebagai suami dikira supir, padahal suaminya. Jadi menderita saya punya istri yang cantik. Jadi ini yang pertama, kuatnya logika akhirat. Sehingga setiap kali suami melihat istri, istri melihat suami, itu yang kemudian dipakai adalah logika akhirat. Yang dipakai adalah logika akhirat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba lihat diri kita selama ini yang lebih kuat logika yang mana. Kalau Mas Wahyudi insya Allah logika akhiratnya lebih kuat. Tapi kita-kitaan ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita bertemu dengan 2 orang, A dan B, A senyum kepada kita, B manyun kepada kita, siapa yang lebih baik kepada kita, A atau B? A senyum, B manyun, siapa yang lebih baik, Bu? Kita akan bilang A ya. Ketika kita mengatakan bahwa A lebih baik kepada saya daripada B, itu pakai logika apa? Logika dunia. Kalau kita pakai logika akhirat, kita akan mengatakan B yang manyun ini lebih baik kepada kita. Mari kita buktikan. A senyum kepada kita, kita pun senyum kepada dia. Ada pahalanya nggak Bapak Ibu? Ada. Senyum dibalas senyum, insya Allah ada pahalanya. Nah, B manyun kepada kita, tapi kita senyum kepada dia. Boleh nggak kita senyum kepada yang manyun? Boleh. Nah, senyum kita kepada B ada pahalanya nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, saya mau bertanya, mana yang lebih besar pahalanya? Senyum kepada A atau senyum kepada B? Bukankah senyum kepada B? Berarti kalau begitu B lebih baik kepada kita daripada A. Meskipun tentu saja manyunnya B tetap jelek untuk dirinya sendiri, tetapi bagi kita lebih berbahagia. Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Jadi beruntunglah kalau ada suami punya istri kok manyun terus. Itu manyunnya istri ladang pahala, Pak. Iya, maka pelihara, sayangi, iya, istri yang selalu manyun ini. Sayangi, betul-betul sayangi, karena dia telah memberikan pahala yang melimpah. Meskipun tentu saja istri yang manyun itu tetap jelek untuk dirinya sendiri, tetapi bagi suaminya itu menjadi kebaikan. Jadi pengen istri kita senyum terus atau manyun terus, Pak? Itu buktinya memang nggak pengen, ya, logika akhiratnya lebih kuat.
tetap saja suami kita inginnya, iya, ibu suaminya pengennya. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu nanti di surga inginnya surga kelas bawah atau kelas tinggi, Bu? Kelas tinggi, iya. Nah, sekarang mana yang akan mendapatkan surga kelas tinggi? Istri yang punya suami baik atau istri yang punya suami tidak baik tetapi dia tetap baik? Mana yang lebih tinggi? Istri baik karena suaminya baik atau istri yang tetap baik meskipun suaminya tidak baik? Mana yang surganya lebih tinggi? Istri yang tetap baik meskipun suaminya tidak baik. Berarti ibu ingin suaminya yang mana, Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bicara tentang logika akhirat. Memang betul-betul menjadi pilar bagi barokahnya rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya akan bisa dicapai kalau logika yang mendominasi rumah tangga adalah logika akhirat. Iya. Karena itu orang-orang yang memandang sesuatu dengan logika akhirat dalam kekurangan suami, disitulah kelebihan dia. Itu orang yang memiliki logika akhirat. Dalam kekurangan istri, disitulah kelebihan dia. Karena pengertian kelebihan bagi kita adalah ukurannya bukan dunia tetapi nanti di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila rumah tangga barokah adalah tidak menyimpan ganjalan di dalam diri. Iya, tidak menyimpan sesuatu. Betul-betul tidak menyimpan sesuatu. Karena problem rumah tangga itu adalah suka menyimpan. Iya, suami menyimpan sesuatu kepada istrinya, istri pun menyimpan sesuatu kepada suaminya. Banyak suami yang kemudian menyimpan sesuatu, kecewa. Ternyata istri saya nggak bisa bikin sayur asem. Itu kemudian menjadi alasan, tahu gini mendingan saya cari yang lain. Nah, ini berbahaya. Ini yang akan menyebabkan rumah tangga tidak akan pernah bisa barokah. Menyimpan ganjalan itu bukan bagian dari sifat tabiat orang yang beriman. Karena itu kunci untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, iya, dan juga barokah adalah lapang. Iya, lapang. Tidak menyimpan bukan berarti kemudian segala sesuatu mesti diomongkan. Nggak boleh, nggak ganjel nih, nggak boleh menyimpan. Istri nggak bisa masak, ngomong. Istri nggak bisa nyapu, ngomel. Istri nggak bisa nyuci, protes. Memang semuanya dikeluarkan, tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan adalah selalu berusaha lapang. Seperti apapun keadaan istri, seperti apapun keadaan suami, lapang. Jadi betul-betul lapang, lapang selapang-lapangnya. Dan bukti bahwa kita lapang, kita ikhlas dengan keadaan istri atau suami adalah kalaulah istri punya kekurangan, dibalaslah kekurangan itu dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada contoh yang terbaik dalam soal kehidupan rumah tangga kecuali beliau. Iya, Aisyah membuatkan sayur untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sayur itu nggak enak. Sesungguhnya sayur itu nggak enak. Tetapi ketika disuguhkan kepada Rasul dan Rasul memakannya, jelas itu nggak enak. Tapi wajah Rasulullah kelihatan bagaimana, Bapak Ibu? Kelihatan senang. Iya, seorang istri yang masak kemudian dimakan oleh suaminya dan kelihatan suaminya senang, itu bagi istri kebahagiaan nggak? Bahagia ya, Bu? Iya, bahagia. Rasul pun memakannya, Aisyah senang.
Tapi sengaja Rasul tidak menghabiskan bukan karena tidak suka, bukan. Tetapi inilah cara memberitahukan sesuatu yang tidak disukai dari istri dengan cara yang tidak menyakiti. Iya, karena memang kalau istri harus diingatkan, ya harus diingatkan. Tapi Rasul punya metode, punya cara yang subhanallah membuat Aisyah itu tersipu-sipu. Ya Rasul, kenapa tidak dihabiskan? Kata Nabi, memang sengaja, masa saya habiskan sendiri, engkau yang masak kok tidak merasakan. Nah, akhirnya dimakan oleh Aisyah. Ketika dimakan betul rasanya nggak enak. Nah, pahamlah Aisyah, berarti saya harus kursus masak ini biar suami saya senang. Jadi kesalahan, kekurangan itu memang harus diberitahu, tetapi dengan cara yang enak. Iya. Dan ini khusus buat Mas Wahyudi. Mau nggak saya ajarin Mas Wahyudi mengingatkan istri, tapi membuat istri itu nggak bisa menolak diingatkan. Caranya begini. Ini rahasia. Bagi yang belum menikah jangan dulu dengar. Sebab kalau dengar nanti minta nasihat ke saya udah tahu. Caranya adalah malam ajaklah istri tahajud. Iya, berjamaah. Setelah selesai berjamaah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu isi doanya adalah untuk istri. Kita yakin Mbak An-Nasihah, iya, insya Allah istri yang salihah. Ini sih bukan Mas Wahyudi ya. Ada suami, ini betul-betul terjadi, istrinya itu pokoknya nggak pandai mengurus rumah tangga, kerapian, kebersihan. Nah, waktu diajak tahajud, suaminya doa begini, ya Allah, jadikan istri hamba ini istri yang salihah. Kira-kira istrinya akan bilang apa? Amin. Istri yang mengerti, ya Allah, akan tanggung jawab dia sebagai seorang istri yang pandai merawat rumah ini, ya Allah, merapikan rumah ini, iya, membersihkan rumah ini. Si istri tahu nggak kalau doanya sudah mulai nyindir-nyindir? Tahu kan? Pasti kerasa. Apakah karena merasa suaminya doanya sudah nyindir-nyindir, kemudian ketika suaminya mengatakan jadikan dia orang yang suka dengan kebersihan, apakah istri kemudian mengatakan nggak amin ya Allah? Kira-kira tetap amin nggak? Itu cara mengingatkan istri dan membuat istri insya Allah tidak akan tersinggung. Tinggal nanti istri balas aja. Mas, sekarang izinkan saya berdoa. Mas yang mengamini. Jadi kalau berbalasnya dalam doa kan insya Allah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu saja, salah yang lain banyak. Tetapi intinya adalah berusaha untuk lapang bahwa seperti apapun keadaan istri, inilah istri yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Demikian pula hanya dengan sebaliknya. Terakhir, Bapak Ibu, ini rahmati Allah, pilar membangun rumah tangga yang barokah, yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan-urusan yang ada kaitannya dengan rumah tangga. Selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertimbangannya selalu melibatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya udah nggak tahan ini. Saya pengen marah ini sama istri. Saya pengen marah sama suami. Iya, boleh nggak pengen marah sama istri? Boleh nggak? Boleh. Cuma pengen kok. Ibu kalau pengen marah silahkan. Tetapi ketika mau marah betulan, cobalah minta izin dulu kepada yang di atas. Ya Allah, saya mau marah nih sama istri saya. Boleh nggak ya Allah? Kalau ahli pengajian pasti akan tahu itu. Nggak boleh, oh nggak boleh ya Allah.
bagi sampun. Saya nggak marah ya Allah. Saya justru akan memberikan senyum terbaik kepada istri saya. Itu yang dimaksudkan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Suami mau bekerja, iya, ditawari bekerja di satu tempat pekerjaan, iya, karena belum punya kerjaan, sementara ada tanggungan nafkah, tidak kemudian asal ambil, tidak, ada pertimbangan, diskusi dengan istri, iya, iya, ini ada peluang bekerja, gimana ini satu perusahaan, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, libatkan Allah. Ada seorang yang subhanallah saya masih ingat betul, saya pernah membersamai beliau. Beliau lulusan Fakultas Teknik UGM, lulus tahun 2000 dengan masa studi 3,5 tahun. Berarti 7 semester dia selesaikan studinya di Fakultas Teknik UGM dengan IPK waktu itu 3,75. Beliau ditawari banyak sekali perusahaan karena beliau cerdas. Salah satunya menawarkan pekerjaan kepada beliau, iya, dengan gaji sebuah perusahaan otomotif. Gajinya waktu itu tahun 2000 10 juta sebulan, gaji pertama. Itu besar atau kecil? Besar. Iya, 10 juta. Apa beliau langsung terima? Tidak. Beliau nanya dulu, Pak, kalau saya bekerja di perusahaan Bapak, berapa waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada saya kalau saya mau sholat? Oh, ada. Iya, ada waktu untuk setiap pegawai yang mau sholat. Iya, kami berikan waktu 10 menit. Wah, Pak, kalau 10 menit nggak cukup bagi saya, minimal 20 menit. Bisa nggak ditambah 10 menit? Nah, kalau nambah 10 menit, kami belum bisa karena takut mengganggu sistem kerja perusahaan kami. Oh, kalau nggak bisa nambah, ya maaf, saya juga tidak bisa bekerja di perusahaan Bapak. Saya bisa bayangkan, menolak gitu. Alih-alih akhirnya beliau bekerja di perusahaan yang lain dengan gaji separuhnya 5 juta, tetapi memberi keleluasaan kepada beliau untuk sholat. Itu artinya beliau memilih pekerjaan itu tidak semata-mata lihat berapa gajinya, tapi betul-betul melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap rumah tangga dalam segala apapun melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan rumah tangga seperti ini. Allah pun akan selalu hadir dalam segala urusan-urusan rumah tangga tersebut, sehingga Allah akan memberikan jaminannya menyelamatkan keluarga ini, dan tidak hanya sekedar itu, insya Allah membahagiakan tidak hanya dunia tapi juga di akhirat nanti. Dan itulah yang kita amat sangat yakini. Mas Wahyudi dan Mbak Nasihah ini bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yakin dalam rumah tangga kedua ini tidak akan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun yakin hari ini keduanya dipertemukan oleh Allah dalam hari pernikahan yang insya Allah barokah. Besok kelak nanti keduanya pun kita yakin akan dinikahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Dan pada saat itu kita ingin kembali hadir nggak Bapak Ibu menyaksikan pernikahan keduanya di surga? Bagian hadir? Mudah-mudahan hadirnya kita menyaksikan pernikahan keduanya ini menjadi salah satu isyarat bagi pertemuan kita semua di surga nanti. Amin, Allahumma amin. Terakhir, kembali mari kita mendoakan kedua mempelai, karena tidak ada yang dibutuhkan oleh keduanya kecuali saat ini adalah kekuatan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadi doa yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah kami ya Allah yang sedang tengadah tangan kepadamu, memohon meminta khusus untuk kedua saudara kami ya Allah, Mas Wahyudi dan Mbak An-Nasihat. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu, berkahilah pernikahan keduanya ya Allah. Terimalah pernikahan keduanya menjadi ibadah ya Allah, yang akan memberikan kebaikan bagi keduanya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Ya Allah, sungguh kami tahu keduanya bertemu karena cinta yang sama, cinta kepadamu. Keduanya pun bertemu karena rindu yang sama, rindu kepadamu. Bertahu dalam harapan yang sama, harapan untuk mendapatkan ridho-Mu. Keduanya pun ya Allah bertemu dalam rasa takut yang sama, takut tidak mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Karena itu jangan Kau sia-siakan pernikahan keduanya ini ya Allah. Taburkanlah untuk keduanya ya Rahman bunga kesabaran, bunga kesabaran yang selalu keduanya temukan di sepanjang perjalanan rumah tangga keduanya ya Allah. Bunga kesabaran yang membuat keduanya selalu merasakan betapa luasnya kasih sayang-Mu ya Allah. Bunga kesabaran yang membuat keduanya merasakan kasih sayang-Mu tidak hanya pada saat Engkau memberikan kemudahan dan kelapangan, tapi keduanya tetap merasakan balayan kasih sayang-Mu di tengah-tengah mungkin ya Allah. Dan kami yakin inilah cara-Mu mengaruniakan kesulitan dan kesusahan kepada keduanya. Tidak ada yang dirasakan oleh keduanya kecuali inilah kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, hembuskan pula angin keikhlasan untuk keduanya ya Allah, yang membuat keduanya ya Rahman betul-betul menikah semata-mata karena ingin mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, luaskan keikhlasan keduanya ya Allah, sehingga keduanya bisa menerima dengan lapang seperti apapun keadaan suami atau istrinya ya Allah. Lapangkan hati keduanya ya Allah, lapangkan hati keduanya ya Rahman. Penuhi hati keduanya dengan cahaya-Mu, cahaya yang membuat keduanya selalu bertemu dalam sujud yang sama, sujud kepadamu ya Allah. Pertemukan pula ya Allah keduanya ya Karim dalam kerinduan yang sama, kerinduan untuk bisa bertemu kembali di surga nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kepadamu kami meminta, kepadamu kami memohon. Jadikan rumah tangga keduanya kelak akan menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi kami semua ya Allah. Jadikan rumah tangganya betul-betul menjadi rumah tangga dakwah ya Allah, yang akan mengajak siapapun kepada kebaikan, mengajak siapapun ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Karena itu mudahkanlah segala urusan keduanya, kuatkan lahir dan batin keduanya ya Allah. Karuniakan pula kelapangan dalam soal rezeki untuk keduanya ya Allah. Kami yakin Kau pasti akan memberikan rezeki yang terbaik kepada keduanya. Karuniakan pula untuk keduanya keturunan yang soleh dan soleh, putra yang soleh, putri yang soleh, yang kelak akan menjadi kebanggaan bagi keduanya ketika keduanya bertemu dengan-Mu ya Allah. Utuhkanlah kebersamaan keduanya di dunia-Mu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan keduanya di akhirat-Mu nanti mulia ya Allah. Dengan Engkau pertemukan kembali keduanya di surga nanti, nikahkan kembali keduanya di surga nanti,
Jadikan surga menjadi ujung akhir perjalanan rumah tangga keduanya ya Allah. Dan jadikan surga menjadi ujung akhir perjalanan hidup kami semua ya Allah. Untuk apa lagi kami hidup kalau tidak untuk mendapatkan surga-Mu? Apalah artinya kami mengumpulkan harta, kedudukan kalau tidak bisa mengantarkan kami ke surga-Mu? Ya Allah, jadikan surga menjadi ujung akhir perjalanan hidup kami di dunia ini. Ya Allah, di saat kami masih hidup di dunia ini, jadikan kami semua menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, buatkan kami bisa menjadi bagian dari ahli surga-Mu. Karuniakanlah untuk kami segala sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli surga-Mu. Karuniakan pula untuk kami amal-amalnya ahli surga ya Allah. Dan lindungi kami dari segala amal-amalnya ahli neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi